Dari batu kosong menjadi mesin uang. Dari kejauhan, Pulau Hashima terlihat seperti kapal perang raksasa yang terdampar di tengah laut. Berdiri sunyi, dihantam ombak dan badai, di Laut Cina Timur, sekitar 15 km dari pelabuhan Nagasaki, Jepang. Bagi sebagian orang, Hashima hanyalah pulau kosong yang ditelan waktu. Tapi di balik reruntuhan beton dan jendela pecah, tersimpan kisah tentang keserakahan, penderitaan dan kejatuhan manusia yang masih bergema dalam bisu hingga hari ini. Hashima, atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Gunkanjima, pulau kapal perang, pertama kali ditemukan memiliki cadangan batu bara pada awal abad ke-19. Namun, tambang modern baru dibuka pada tahun 1887, ketika Jepang mulai memasuki era restorasi Meiji. 3 tahun kemudian, pada tahun 1890, Mitsubishi Corporation membeli pulau ini. Mereka mengubah Hashima dari sekadar bongkahan batu menjadi mesin penghasil kekayaan. Dari bawah tanah pulau kecil ini, mereka menggali batu bara yang menjadi bahan bakar revolusi industri Jepang. Luas Hashima hanya sekitar 6,3 hektar, tidak lebih besar dari beberapa lapangan sepak bola. Namun di puncaknya, pada tahun 1959, Hashima dihuni oleh lebih dari 5.259 orang. Sebuah angka luar biasa untuk pulau sekecil itu. Faktanya, saat itu, Hashima adalah salah satu tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, melebihi kota-kota metropolitan seperti Tokyo dan New York. Namun di balik angka-angka itu, tersembunyi sisi gelap yang jarang diceritakan. Orang-orang yang tinggal di sana bukan karena mereka ingin, melainkan karena mereka harus. Hashima bukanlah pulau impian, ia adalah kamp kerja raksasa yang dibungkus dalam ilusi kehidupan modern. Mereka tinggal di gedung-gedung beton tinggi yang dibangun bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk menahan amukan badai laut. Anak-anak bermain di atap karena tidak ada taman. Lorong-lorong sempit menjadi satu-satunya tempat bernafas. Setiap hari, ratusan pria bahkan anak-anak turun ke perut bumi Hashima, ke dalam terowongan tambang sempit yang dalamnya mencapai lebih dari 1.000 meter di bawah permukaan laut. Mereka bekerja berjam-jam dalam gelap dengan risiko tertimbun runtuhan, terbakar gas beracun, atau terjebak banjir mendadak. Di dunia luar, industri Jepang sedang berjaya. Tapi di dalam Hashima, setiap detik adalah perjuangan bertahan hidup. Kini, setelah tambang ditutup pada tahun 1974, Hashima berdiri kosong. Ditelan debu waktu, ditinggalkan oleh mereka yang dulunya pernah memanggilnya rumah. Temboknya retak, jendelanya bolong. Pintu-pintu besi berkarat, berderit tertiup angin dari laut. Dan dalam keheningan itu, Hashima mengingatkan kita semua tentang harga yang dibayar manusia untuk mengejar kemajuan, tentang betapa tipis batas antara kebanggaan dan kehancuran. Pulau Hashima, sebelum menjadi kota hantu, hanyalah sebongkah batu karang di tengah Laut Cina Timur. Tak berpenghuni, tak dikenal. Sekadar titik kecil di peta yang bahkan nelayan sekalipun jarang singgahi. Semuanya berubah pada awal abad ke-19. Tahun 1810, laporan pertama tentang keberadaan batu bara di pulau ini mulai muncul. Namun dunia belum siap untuk menggali kekayaannya. Hashima tetap diam, menunggu waktunya. Pada tahun 1887, masa itu tiba. Jepang, yang baru saja memasuki era restorasi Meiji, berlomba mengejar ketertinggalan dari dunia barat. Industri baja, kapal, dan kereta api mulai bermunculan. Dan untuk semua itu dibutuhkan bahan bakar, batu bara. Hashima menjadi tambang emas baru, bukan dalam arti harfiah, tetapi sumber energi yang sangat berharga. Tahun 1890, Mitsubishi Corporation, raksasa industri Jepang, membeli Hashima secara penuh. Apa yang dulunya karang sunyi berubah menjadi proyek besar. Mitsubishi membangun infrastruktur tambang bawah tanah, memasukkan mesin, pipa ventilasi, dan terowongan kerja. Mereka tidak membangun taman, mereka tidak membangun rumah mewah, mereka membangun tambang, dan tempat untuk para pekerja tinggal, sebatas cukup untuk bertahan hidup. Pekerjaan di Hashima bukan untuk orang biasa. Mereka merekrut siapa saja yang mau bekerja keras, termasuk buruh migran dari daerah-daerah miskin di Jepang, dan kelak, saat masa perang tiba, juga buruh paksa dari Korea dan Tiongkok. Mitsubishi mengubah pulau kecil ini menjadi dunia kecil yang keras. Sistem kerja ketat, jam kerja panjang, ruang gerak sempit, udara penuh debu batu bara.
Dan setiap kali seseorang turun ke tambang, tidak ada jaminan mereka akan kembali utuh ke permukaan. Pada tahun 1916, sebuah tonggak sejarah dibuat. Hashima menjadi tempat berdirinya gedung apartemen beton bertingkat pertama di Jepang. Sebuah blok monolitik, kokoh, dirancang bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk bertahan dari badai laut yang ganas. Itulah filosofi Hashima, bertahan apapun harganya. Pulau ini terus bertumbuh. Dari beberapa ratus orang menjadi ribuan, bangunan baru muncul menyesaki pulau kecil itu. Mereka membangun sekolah, rumah sakit kecil, bioskop mungil, bahkan tempat pemandian umum. Tapi semua itu hanyalah ilusi kehidupan normal. Di bawah tanah, di terowongan gelap ribuan meter di bawah laut, adalah kenyataan sesungguhnya. Dari tahun 1920-an hingga tahun 1930-an, produksi batubara Hashima melonjak pesat. Batubara dari pulau ini menggerakkan kapal-kapal perang Jepang, menghidupkan pabrik-pabrik baja, dan membantu membangun mimpi Jepang untuk menjadi kekuatan industri global. Namun, tidak ada kemajuan tanpa bayangan. Semakin banyak batubara yang ditambang, semakin banyak juga tubuh-tubuh yang lelah, terluka, dan terkadang tidak pernah kembali ke daratan. Hashima, dari sebuah batu kosong tak berpenghuni, berubah menjadi mesin industri yang tak kenal ampun, dan ini baru permulaan. Puncak kehidupan dan neraka di Hashima. Tahun 40-an menjadi masa paling gelap dalam sejarah Hashima. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, kebutuhan Jepang akan batu bara melonjak drastis. Mitsubishi, di bawah tekanan perang, meningkatkan produksi tambang secara ekstrim. Namun, sumber daya manusia semakin langka. Banyak pria Jepang dipanggil ke medan perang, dan untuk menjaga mesin tambang tetap hidup, pemerintah Jepang mengizinkan penggunaan tenaga kerja paksa. Ribuan buruh dari Korea dan Tiongkok dideportasi ke Hashima. Dipaksa bekerja di kondisi yang bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang buruh paksa pernah bekerja di Hashima selama perang. Banyak di antara mereka yang tidak pernah kembali. Korban jiwa akibat kecelakaan tambang, kelaparan, penyakit, atau kekerasan tetap menjadi luka sejarah yang masih dibicarakan hingga hari ini. Di permukaan, Hashima tampak seperti pulau modern. Gedung-gedung bertingkat menghiasi langit kecil pulau itu. Ada sekolah, bioskop, klinik, dan toko-toko. Anak-anak belajar di pagi hari, pekerja dewasa turun ke tambang di siang hari, dan malam harinya, pulau itu bercahaya dari lampu-lampu yang dipasang di setiap sudut. Tapi semua itu hanya ilusi tipis. Di balik tembok-tembok beton itu, hidup dikendalikan oleh jadwal tambang yang tidak mengenal belas kasihan. Setiap hari, sebelum matahari terbit, para pekerja berbondong-bondong turun ke terowongan. Mereka menghabiskan lebih dari 10 jam dalam ruang pengap yang sempit, kadang dengan suhu mendekati 40 derajat Celcius. Udara penuh dengan debu batu bara yang menghitamkan paru-paru mereka. Keselamatan kerja adalah konsep asing. Helm seadanya, alat-alat usang, dan pencahayaan yang buruk menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Jika terjadi kecelakaan, yang terjadi adalah diam, bukan pertolongan. Bagi perusahaan, para pekerja hanyalah bagian dari mesin industri yang besar. Pada tahun 1959, populasi Hashima mencapai puncaknya. Lebih dari 5.259 orang hidup di atas tanah seluas hanya 6,3 hektar. Kepadatan penduduknya melampaui 2 kali lipat Manhattan pada masa itu. Setiap sudut di pulau itu dipenuhi manusia. Lorong-lorong sempit menjadi jalan utama. Atap-atap bangunan dijadikan taman bermain anak-anak. Setiap ruang digunakan, tidak ada tempat untuk privasi. Tidak ada tempat untuk benar-benar melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan tambang. Meskipun tampak hidup, kehidupan di Hashima membawa beban mental yang berat. Isolasi menjadi salah satu tantangan terbesar. Pulau itu dikelilingi lautan ganas. Jika badai datang, tidak ada kapal yang bisa berlabuh. Orang-orang yang tinggal di Hashima seringkali tidak bisa pergi berbulan-bulan. Mereka terjebak di pulau batu, antara laut yang bergolak dan tanah yang retak. Suara mesin tambang, deru ventilasi, dan getaran dari bawah tanah menjadi latar belakang konstan kehidupan mereka. Bagi banyak keluarga, terutama mereka yang lahir di Hashima, dunia luar terasa seperti mimpi yang jauh. Anak-anak tumbuh besar tanpa pernah menyentuh tanah sungguhan. Tidak ada pohon, tidak ada rumput. Satu-satunya alam yang mereka kenal adalah laut, batu, dan langit abu-abu. Mereka hidup dalam dunia beton yang keras,
jauh dari warna-warna kehidupan alami. Namun di tengah segala kerasnya, ada juga sekelumit kenangan hangat. Penduduk membangun komunitas kecil mereka. Mereka mengadakan festival musim panas sederhana. Mereka merayakan hari tahun baru dengan membakar kembang api kecil di atap gedung. Mereka membentuk komunitas olahraga, klub musik, bahkan ada bioskop kecil tempat anak-anak menonton film hitam putih dari negeri jauh. Manusia, meski dalam keadaan seburuk apapun, selalu berusaha mencari secercah cahaya. Tetapi secercah cahaya itu tidak bertahan lama. Ketika dunia mulai beralih dari batu bara ke minyak bumi pada awal tahun 60-an, perlahan-lahan tambang Hashima mulai kehilangan nilai. Produksi batu bara menurun drastis. Mitsubishi, yang pernah menginvestasikan segalanya ke dalam pulau ini, mulai menarik diri. Tapi Hashima, seperti tubuh yang sudah terlalu lama disiksa, tidak bisa lagi pulih. Runtuhnya ekonomi batubara bukan sekadar masalah finansial. Ia menghancurkan tatanan kehidupan seluruh pulau. Mereka yang bisa, mulai pergi. Perlahan, toko-toko tutup. Sekolah menjadi sepi. Lorong-lorong yang dulu penuh suara kini hanya bergaung kosong. Dan Hashima, yang dulunya penuh sesak dengan mimpi-mimpi industrialisasi, mulai berubah menjadi kota hantu. Kejatuhan dan ditinggalkannya Hashima. Pada awal tahun 70-an, dunia berubah lebih cepat daripada yang bisa diikuti oleh Hashima. Minyak bumi menggantikan batu bara sebagai sumber energi utama dunia. Jepang, seperti negara-negara maju lainnya, mulai meninggalkan industri batu bara yang dulu begitu perkasa. Dan di tengah gelombang perubahan itu, Hashima mendapati dirinya perlahan dilupakan. Produksi tambang di Hashima terus menurun drastis. Terowongan bawah tanah yang dulu dipenuhi para pekerja kini mulai kosong. Pabrik-pabrik batu bara beroperasi setengah hati. Suara mesin berat yang dulu memenuhi udara kini lebih banyak digantikan oleh keheningan. Mitsubishi, perusahaan yang selama puluhan tahun menguasai pulau ini, akhirnya mengumumkan keputusan yang tidak bisa dihindari. Pada bulan Januari tahun 1974, tambang Hashima resmi ditutup. Pengumuman itu mengakhiri hampir 90 tahun kehidupan industri di pulau tersebut. Penutupan tambang bukan hanya soal ekonomi. Itu adalah akhir dari seluruh dunia kecil yang pernah berdiri di tengah laut. Tanpa tambang, Hashima tidak memiliki alasan untuk terus hidup. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pasokan makanan, tidak ada masa depan. Penduduk yang tersisa diberikan waktu beberapa bulan untuk mengemas kehidupan mereka. Mereka meninggalkan rumah, sekolah, kenangan, dan sejarah. Banyak yang hanya membawa apa yang bisa mereka angkut di tangan. Barang-barang yang terlalu berat atau terlalu banyak kenangan ditinggalkan begitu saja, membusuk bersama waktu. Pada bulan April tahun 1974, gelombang terakhir kapal evakuasi meninggalkan pelabuhan kecil Hashima. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi kehidupan tetap di pulau itu. Bangunan apartemen beton bertingkat yang dulu menjadi simbol kemajuan, perlahan dihancurkan oleh angin laut dan hujan. Jendela-jendela pecah, dinding-dinding retak, atap-atap runtuh. Suara langkah manusia digantikan oleh siulan angin, lampu-lampu padam selamanya. Hashima menjadi pulau mati, sebuah kota hantu yang membeku dalam waktu. Selama puluhan tahun setelah ditinggalkan, Hashima benar-benar tertutup dari dunia luar. Tidak ada kapal wisata yang diizinkan mendekat. Tidak ada proyek pemugaran. Pulau itu dibiarkan sendiri, berjuang melawan kehancuran perlahan-lahan. Foto-foto udara menunjukkan pemandangan yang menyeramkan. Blok-blok apartemen runtuh sebagian. Lorong-lorong gelap seperti rahang kosong monster tidur. Dan reruntuhan mainan anak-anak berkarat tertinggal di lantai-lantai yang kini ditumbuhi jamur. Hashima tidak hanya menjadi simbol kegagalan industri, tetapi juga pengingat bisu tentang harga yang harus dibayar manusia untuk ambisi mereka. Sebuah pulau yang pernah dipenuhi suara, tawa, tangis, dan harapan, kini berubah menjadi reruntuhan tanpa suara. Pada tahun 2009, Hashima mulai dibuka kembali untuk umum. Sebuah jalur wisata kecil dibuat agar orang bisa menginjakkan kaki di pulau yang dulu tertutup rapat ini. Wisatawan datang, berjalan di antara bangunan roboh, mendengarkan cerita pemandu tentang kejayaan dan kejatuhan. Namun hanya sebagian kecil dari pulau yang bisa diakses. Sebagian besar sisanya dianggap terlalu berbahaya, terlalu rapuh untuk diinjak. Seolah-olah Hashima sendiri berbisik, memohon agar kenangannya tidak terlalu banyak diusik. Pada tahun 2015,
UNESCO menetapkan Hashima sebagai situs warisan dunia, sebagai bagian dari sejarah industrialisasi Jepang. Sebuah penghargaan yang ironis, sebuah tempat yang pernah menjadi lambang eksploitasi manusia, kini diakui sebagai warisan budaya. Tapi Hashima tidak membutuhkan pengakuan formal untuk meninggalkan kesan. Siapapun yang pernah berdiri di tengah reruntuhan pulau itu merasakan angin laut menyentuh wajah mereka dan mendengarkan keheningan yang berat, tahu bahwa Hashima berbicara, tidak dengan suara, tapi dengan diam yang menghantam jauh lebih keras. Hashima mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa hati nurani adalah jalan menuju kehancuran. Bahwa di balik setiap gedung megah dan mesin raksasa, ada tubuh-tubuh lelah, ada mimpi-mimpi yang patah, ada harga yang kadang terlalu mahal untuk dibayar. Hashima mungkin mati, tapi ceritanya dan peringatannya hidup. Dan akan terus hidup selama ada orang yang cukup berani untuk mendengarkan. Misteri, mitos, dan sisi gelap Pulau Hashima. Hashima bukan hanya ditinggalkan secara fisik, ia juga meninggalkan bekas luka yang tidak terlihat. Luka di dalam ingatan, di dalam sejarah, dan di dalam cerita-cerita yang berbisik di antara reruntuhan. Semakin lama pulau itu kosong, semakin banyak misteri dan mitos yang tumbuh di sekitarnya, seperti tanaman liar yang merayap diam-diam. Bagi sebagian orang, Hashima bukan sekadar pulau mati, ia adalah tempat roh-roh tersesat. Beberapa mantan penduduk yang kembali mengunjungi Hashima setelah puluhan tahun bersaksi bahwa mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Bukan sekadar perasaan nostalgia, tapi sesuatu yang lebih berat, seperti tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti bisikan di balik dinding retak, seperti langkah-langkah hampa yang mengikuti dari belakang, padahal tidak ada siapapun di sana. Beberapa cerita menyebutkan suara-suara aneh di malam hari, suara gerbang besi berderit tanpa angin, suara langkah kaki yang berat, seolah para pekerja tambang masih berjalan menuju perut bumi. Suara anak-anak tertawa samar, kemudian menghilang dalam keheningan. Tidak ada bukti nyata yang merekam kejadian ini, tentu saja. Tapi para pengunjung, bahkan pemandu wisata sekalipun, mengakui bahwa Hashima memiliki atmosfer yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Hashima juga menyimpan cerita tentang mereka yang tidak pernah pergi, tidak secara spiritual. Ketika tambang masih beroperasi, tidak semua kematian dicatat dengan layak. Beberapa kecelakaan bawah tanah, beberapa tubuh yang terkubur oleh runtuhan batu, tidak pernah diangkat kembali. Mereka tetap di sana, terkurung dalam kegelapan abadi di terowongan yang kini sudah runtuh dan tidak dapat diakses. Pada tahun-tahun kelam selama Perang Dunia Kedua, para buruh paksa dari Korea dan Tiongkok diperlakukan dengan brutal. Banyak dari mereka meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuh-tubuh mereka tidak selalu dikembalikan ke keluarga. Banyak yang dikubur seadanya, atau lebih mengerikan lagi, dibiarkan membusuk dalam tambang yang kemudian ditutup. Fakta sejarah ini menjadi bahan bakar bagi cerita-cerita tentang roh penasaran yang masih menghantui Hashima hingga hari ini. Dalam budaya Jepang, tempat-tempat di mana banyak nyawa hilang secara tidak wajar sering dianggap sebagai lokasi penuh energi negatif. Hashima, dengan semua kematian tanpa penghiburan, dengan semua mimpi yang patah di bawah tekanan industri, secara alami masuk dalam kategori itu. Bahkan, selama beberapa waktu, nelayan lokal di sekitar Nagasaki percaya bahwa Hashima membawa kesialan. Mereka menghindari berlayar terlalu dekat dengan pulau itu, bahkan saat laut tenang. Mereka percaya bahwa roh-roh di Hashima tidak suka diganggu, dan jika terlalu dekat, nasib buruk bisa mengikuti mereka pulang. Dalam dunia modern, Hashima mungkin hanya tampak sebagai reruntuhan indah untuk difoto. Sebuah situs sejarah, sebuah latar film yang eksotis. Tapi bagi mereka yang benar-benar memahami sejarahnya, Hashima adalah lebih dari sekadar batu dan beton. Ia adalah kuburan massal tanpa batu nisan. Sebuah monumen keheningan untuk ribuan jiwa yang datang, bekerja, berjuang, dan menghilang, tanpa banyak yang peduli atau mengingat. Mitos dan kenyataan bercampur di Hashima. Tidak selalu mudah untuk memisahkan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang tumbuh dari rasa bersalah kolektif manusia. Tapi mungkin itu tidak penting. Karena dalam bisuannya, Hashima berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Ia mengingatkan kita tentang harga ambisi, tentang keserakahan yang membutakan, tentang mimpi yang berubah menjadi mimpi buruk. Dan barangkali, di
Di tengah reruntuhan itu, di antara dinding-dinding retak dan jendela-jendela kosong, roh-roh yang tertinggal masih menunggu. Tidak untuk dibebaskan, tapi untuk diingat. Apa yang Hashima ajarkan kepada dunia? Ketika berdiri di tengah reruntuhan Hashima, sulit untuk tidak merasa kecil. Segala sesuatu di pulau itu, dinding yang retak, lorong yang kosong, tangga yang runtuh, berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kejatuhan sebuah tambang. Hashima adalah potret rapuhnya ambisi manusia, tentang seberapa cepat impian kolektif bisa berubah menjadi reruntuhan hanya dalam hitungan tahun. Dulu, Hashima adalah lambang masa depan, bukti bahwa manusia bisa menaklukkan alam, menggali kekayaan dari dasar laut, membangun kota beton di atas karang kecil. Pada puncaknya, Hashima adalah perayaan teknologi, kekuatan industri, dan keyakinan tak tergoyahkan pada kemajuan. Tapi semua itu berdiri di atas fondasi yang rapuh, eksploitasi, ketidakpedulian, kerakusan. Hashima mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa peradaban, sekuat dan secanggih apapun, tetap tunduk pada hukum alam dan moralitas. Bahwa teknologi tanpa kemanusiaan adalah resep untuk kehancuran. Bahwa ketika manusia mengorbankan sesamanya demi keuntungan jangka pendek, pada akhirnya bukan hanya korban yang hancur, tetapi juga sistem itu sendiri. Ketika batu bara habis, Mitsubishi pergi. Ketika industri tidak lagi membutuhkan pulau itu, semua yang pernah dibangun, gedung-gedung, sekolah, komunitas, dibiarkan membusuk. Hashima menjadi bukti bahwa dalam ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi, manusia hanyalah alat. Ketika alat itu sudah tidak berguna, ia dibuang. Tapi Hashima bukan hanya kisah tentang kehancuran, ia juga kisah tentang kenangan. Tentang manusia-manusia biasa yang hidup di sana, mencintai, berjuang, bermimpi, dan berharap meskipun di tempat yang keras dan sempit. Tentang anak-anak yang berlari di lorong-lorong sempit, tentang ibu-ibu yang menyiapkan makanan sederhana, tentang pekerja-pekerja tambang yang, meski tubuh mereka lelah, masih menyanyikan lagu-lagu di malam hari. Mungkin, pelajaran terbesar dari Hashima bukan tentang industri atau politik, tetapi tentang pentingnya melihat manusia sebagai manusia, bukan angka produksi. Tentang nilai kehidupan yang tidak bisa dihitung hanya dalam ton batu bara atau angka keuntungan tahunan. Tentang betapa mudahnya melupakan kemanusiaan ketika kita terlalu fokus pada hasil. Hari ini, Hashima tetap berdiri. Tidak dengan kemegahan masa lalunya, tapi dengan kejujuran reruntuhannya. Ia tidak lagi berbohong. Ia tidak lagi menyembunyikan luka-lukanya di balik beton. Ia memperlihatkan kepada siapa saja yang cukup berani untuk melihat bahwa bahkan dalam kehancuran ada kebenaran yang tak bisa diabaikan. Angin masih bertiup di atas Hashima, mengelilingi gedung-gedung kosong, membisikkan kisah-kisah lama. Dan siapapun yang mendengarkan dengan hati terbuka akan mendengar pesan itu. Bahwa dunia ini, dengan segala ambisinya, tetap rapuh. Bahwa dalam mengejar masa depan, kita tidak boleh melupakan harga yang harus dibayar. Hashima mungkin telah ditinggalkan, tapi pelajarannya tetap ada. Dan selama ada seseorang yang mau berhenti sejenak, mendengarkan, dan merenungkan, Hashima tidak akan pernah benar-benar mati.